Halo semua, selamat datang di channel Area Pelesiran Peseliran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini ya? Di tengah cuaca yang tidak menentu ini, sore hujan, siang panas sekali dan malam sudah mulai dingin. Saat ini sangat berbahaya sekali bagi anak-anak enrok kita yang masih baru menetas sampai usia 3 minggu. Beberapa waktu lalu saya telah membuat konten ya terkait dengan kematian enrok secara massal dikarenakan penyebaran virus antar unggas yang tidak sengaja dilakukan oleh para peternak sendiri. Saat ini saya juga menghubungi teman saya yang mempunyai enrok sekitar 35 ekor. Saya nggak tahu, ketika itu saya ingin sowan dolan kandang ya atau pelesiran kandang untuk meliput ke kandangnya yang berada di Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya tidak sengaja untuk bertanya ya melalui WA terkait dengan kondisi ternakan enroknya. Yang mengejutkan, beliau menjawab bahwa 30 ekor enroknya di usia 1-2 bulan mati secara bersamaan. Ini kasus yang tidak serius teman-teman. Kasus yang serius maksudnya, bukan kasus yang tidak serius. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan yang lebih komplit ya, karena memang virus itu tidak terlihat oleh mata teman-teman. Yang dapat kita lakukan adalah menjaga sanitasi lingkungan kandang, sapu, dan usahakan dasar kandangnya tetap kering teman-teman, dan berilah kapur dolomit ya seperti konten saya yang kemarin. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, bisa membuat atau mengecek ya, bisa mengecek kapur dolomit kegunaannya untuk kesehatan ternak enrok yang ada di kolom deskripsi. Nanti saya akan tempel linknya. Oke teman-teman, perlu disadari bersama ya bahwasanya anak enrok itu sangat rentan sekali terhadap berbagai macam penyakit, terutama pada minggu-minggu pertama kehidupannya. Suhu kandang yang tidak stabil ini bisa menjadi faktor pemicu utama penurunan daya tahan tubuh mereka atau anak-anak enrok kita yang baru menetas, sehingga mudah terinfeksi. Virus ataupun penyakit ketika menyerang anak enrok, pasti yang diserang pertama adalah sistem pernafasannya. Pernafasannya begitu susah, tidak stabil, itu menjadikan anak-anak enrok kita semakin lama akan semakin lemah. Maka dari itu perlu adanya kandang box teman-teman. Kandang box yang di dasar kandang itu menggunakan streaming ya, jangan menggunakan blabak. Kenapa kok menggunakan streaming? Dikarenakan dengan kondisi bisa dikatakan oksigen ini sangat dibutuhkan oleh ternakan enrok kita. Ketika ada ternakan enrok yang masih lemas ataupun lemah keadaan badannya, ini bisa menghirup udara dari bawah streaming. Karena sifat tabiat enrok yang sebenarnya ketika masih anakan, ini pasti kalau malam hari mengumpul menjadi satu teman-teman. Saya mempunyai video ketika itu saya ke tempat Bang Hadimin ya. Ke tempat Bang Hadimin ada anakan enrok yang memang sengaja oleh Bang Hadimin untuk dipisah. Yang satu menggunakan umbaran, yang satu menggunakan box. Dari kedua enrok yang sudah dipisah oleh Bang Hadimin ini mempunyai kesamaan watak atau karakter teman-teman ketika malam hari tiba. Yang pertama, ketika ada enrok yang ada di umbaran maksudnya itu adalah dasar tanahnya, dasarnya adalah tanah atau semen seperti itu, menumpuk menjadi satu teman-teman. Menumpuk menjadi satu karena memang suhu yang ada di kandang yang diumbar atau pelosok seperti ini tidak ada lampu ya, lampu cuma satu. Ini menjadi contoh supaya teman-teman bisa lebih paham. Ketika ada penumpukan ternakan enrok yang seperti ini, seperti yang ada di video ini, maka yang paling bawah itu sudah dipastikan tidak mendapatkan oksigen lebih banyak. Dia tertumpuk di bawah, terinjak-injak, dan dia tidak mempunyai asupan oksigen yang lebih, sehingga apa yang terjadi? Lemas dan mati. Berbeda dengan anakan enrok yang ada di box teman-teman. Saya akan memperlihatkan anakan enrok yang ada di box dengan dasar streaming seperti ini. Bisa dilihat ya. Ketika ada penumpukan anakan enrok yang paling bawah ini,
ketika di kandang box yang dasarnya streaming, maka dia tetap akan bisa bernafas melalui udara yang ada dari bawah streaming ini. Jadi walaupun kondisinya menumpuk seperti ini, karena memang kondisi tabiat anakan entok sukanya mengumpul ya, kalau tidak ada suhu yang cukup, yang ada di bawah tetap aman karena dia bisa bernafas dari dasar streaming atau lewat dasar streaming. Di samping itu teman-teman menjaga suhu tubuh box atau kandang anakan entok yang masih kecil-kecil sangat penting. Makanya yang paling bagus adalah menggunakan triplek yang ada di kanan kiri ya. Kanan kirinya menggunakan triplek dan atas juga menggunakan triplek, tapi separuh saja, jangan full. Yang separuhnya itu menggunakan streaming. Penataan kandang box menggunakan triplek yang ada di kanan dan kiri kandang ini gunanya untuk menjaga suhu kandang supaya tetap stabil. Tetapi dasarnya pun juga harus menggunakan streaming supaya nanti entok bisa bernafas ketika ada penumpukan anakan entok yang berada di paling bawah itu tetap bisa bernafas. Selain itu penataan pakan dan penataan minuman teman-teman, ini juga harus diperhatikan. Dengan penataan minuman yang diberikan jarak antara pakan dan minuman, ini bisa menjadikan anak entok kita semakin sehat. Karena apa? Karena pakannya tetap kering kondisinya. Kalau pakan dan minum ini kita jadikan satu atau dijejer seperti itu, bersebelahan atau berdampingan, bahayanya nanti kalau anakan entok yang masih lemas itu tidak kuat ketika dia makan dalam keadaan basah. Yang perlu dipahami adalah menjaga anakan entok yang kondisinya kurang fit sehingga dia tetap bisa bertahan hidup. Di samping itu teman-teman, yang perlu dipahami adalah anakan entok yang masih usianya di bawah 1 minggu, hati-hati ketika kita memberikan minuman dalam kondisi memakai galon yang besar. Ini perlu adanya batu-batuan kecil seperti kerikil ya, sehingga anakan entok kita ini tidak basah badannya ketika dia minum. Tabiat entok baik dewasa maupun anakan ketika bisa melihat air itu sudah pasti teman-teman, dia akan mandi di situ karena nalurinya mandi. Bahayanya kalau dia itu masih kecil, dia tidak bisa mengeringkan badannya dengan cepat, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dingin dan lemas, fatalnya bisa mati. Oke teman-teman, jadi memang di dalam perawatan anakan entok yang masih kecil-kecil, yang perlu dipahami adalah menjaga suhu kandang. Ketika suhu kandang ideal atau suhu ideal di kandang kita itu bisa kita jaga naik turunnya, anakan entok kita pasti akan terlindungi dari virus yang mematikan. Dengan adanya belabak di kanan dan kiri, ini berarti apa? Menjaga anakan entok kita yang masih kecil-kecil itu terinteraksi dengan anakan entok yang sudah remaja atau indukan entok yang ada di kandang kita. Pertumbuhan entok yang masih kecil sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan entok selanjutnya teman-teman. Ketika entok kita masih kecil sudah terkena virus, walaupun tidak mati, kita obati dan sembuh, pertumbuhannya pasti akan terganggu. Bagaimana supaya tetap stabil? Ya kita jaga kondisi tenaga entok kita yang masih kecil-kecil tersebut, kita jaga suhu kandangnya, kita jaga pakannya, kebersihan kandang juga kita perhatikan, bila perlu kita vaksinasi, sehingga pertumbuhannya itu tetap stabil dan nanti ternakan entok yang ada di kandang kita yang masih kecil-kecil ini akan tumbuh secara optimal. Menjaga anakan entok susah-susah gampang teman-teman. Berbeda dengan entok yang usianya sudah dewasa ataupun remaja ya. Anakan entok bisa dikatakan kalau suhu kandangnya kurang stabil saja pasti dia pertumbuhannya akan kurang maksimal. Dasar kandang atau lantai kandang anakan entok yang lembab ini juga mempengaruhi pernafasan anakan entok kita kurang lancar. Jadi jagalah dasar kandang supaya tetap kering dan bila perlu berikan kapur dolomit ya,
atau sapu saja setiap hari dan usahakan jauhkan antara sumber air minum dengan pakan. Ini sangat penting karena kalau ini berdekatan, pakan akan basah dan lebih cepat menjamur. Sehingga ketika sudah keadaannya menjamur nih, dimakan oleh anakan endok kita yang masih kecil-kecil, ya sudah, virus ataupun bakteri ataupun parasit jahat yang ada di pakan yang seharusnya tidak boleh termakan masuk ke dalam tubuh anakan endok kita, sehingga anakan endok kita pasti terkena penyakit. Fatalnya menyebar ke anakan endok yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ada lagi berita lelayu dari teman kita, 30 ekor anakan endoknya mati di usia remaja, di usia 1 bulan, 2 bulan, dan 3 minggu. Jadi masih saja saya mendengar anak-anak endok yang mati massal seperti itu. Perawatan endok juga harus diperhatikan. Yang terlebih ini sudah mulai hujan teman-teman. Dasar kandang harus kita jaga, kita sapu, kita bersihkan, kita jaga kekeringannya supaya nanti tidak lembab dan terhindar dari jamur. Semoga ini bisa menjadi perhatian bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.